Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seseorang yang tiap malam menengadahkan tangannya ke langit. Bibirnya lirih merapal doa yang sama, malam demi malam, tahun demi tahun. Ia bukan tak yakin, ia percaya. Tapi hatinya mulai lelah. Ia mulai bertanya-tanya dalam diam, mengapa belum juga ada jawaban? Apakah Allah tidak mendengar? Atau apakah aku yang tak layak diberi? Sebuah kegelisahan yang perlahan membeku di dalam dada, sunyi tapi menyesakkan. Di ruang-ruang sunyi tempat air mata jatuh tanpa suara, kita semua pernah berada di sana, menunggu dalam kesabaran yang diuji, memohon dalam harap yang nyaris padam. Dalam setiap sujud terakhir, dalam setiap doa yang dipanjatkan dengan sepenuh jiwa, terselip harapan akan jawaban. Tapi ketika hari berganti minggu dan minggu berganti tahun, tak sedikit dari kita mulai goyah. Mengapa tidak juga terkabul? Pertanyaan ini bukan hanya milik mereka yang terpuruk. Ia juga milik mereka yang sudah berusaha taat, yang menjaga salatnya, yang menundukkan pandangan, yang menjaga lisan, yang menolak maksiat. Mereka pun bertanya dengan rasa kecewa yang disembunyikan dalam senyum, apa salahku? Bukankah aku sudah berusaha menjadi hamba yang baik? Namun, justru di titik inilah kita diajak untuk merenung lebih dalam. Allah tidak pernah alpa. Dia tidak pernah tidur, apalagi lalai terhadap doa-doa hambanya. Yang mungkin kita lupakan adalah bahwa dalam penantian itu sendiri ada hikmah besar yang sedang Allah bentuk dalam diri kita. Tapi benarkah demikian? Ataukah ini hanya penghiburan kosong? Sebagian orang bahkan mulai membandingkan hidupnya dengan yang lain. Dia tidak pernah salat, tapi rezekinya lancar. Aku sudah berdoa bertahun-tahun, tapi tetap tidak terkabul. Lalu timbul rasa iri, lalu kecewa, dan akhirnya diam-diam mulai menjauh. Doa yang dulu dipanjatkan dengan semangat kini tinggal rutinitas yang hambar. Suara hati yang dulu penuh harap, kini hanya tinggal gema keputusasaan. Padahal, bisa jadi Allah menunda karena Dia ingin memberikan yang lebih baik, atau karena doa itu bisa menjadi bumerang jika dikabulkan saat itu juga. Tapi bagaimana kita tahu? Disinilah letak ujian sejati. Bukan pada seberapa kuat kita memohon, tapi pada seberapa sabar kita menunggu tanpa kehilangan iman. Kita perlu membuka mata hati untuk memahami bahwa tidak semua keterlambatan adalah bentuk penolakan. Ada permata yang Allah tanam dalam waktu tunggu. Ada pelajaran yang hanya bisa dipetik dalam kesabaran. Dan ada kedewasaan ruhani yang hanya bisa lahir dari pengharapan yang tak pernah padam. Video ini akan mengajakmu menyelami alasan-alasan ilahiyah mengapa doa kadang belum dikabulkan. Bukan untuk membuatmu menyerah, tapi agar hatimu kembali teguh. Agar engkau tetap bertahan di atas sajadah meski langit terasa diam. Karena bisa jadi ketika Allah belum menjawab, sesungguhnya Dia sedang mendekapmu erat-erat. Doa yang tak dikabulkan bukan berarti Allah tidak peduli. Ketika sebuah doa terasa seperti tak sampai ke langit, seringkali hati kita mulai dipenuhi prasangka. Kita mulai merasa seolah-olah tidak didengar, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang diuji. Kita lupa bahwa Allah bukan hanya Maha mendengar, tapi juga Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk memberi. Ketidakterkabulan bukan bentuk pengabaian, melainkan bentuk pengasuhan dari Tuhan yang tahu persis kondisi hambanya, lebih dari hamba itu sendiri. Di balik setiap penundaan, ada rahmat yang mungkin belum kita mengerti hari ini, tapi kelak akan kita syukuri ketika semuanya sudah menjadi jelas. Bayangkan seorang anak kecil yang meminta pisau kepada orang tuanya.
Anak itu menangis, meronta, bahkan memohon dengan sangat. Tapi sang ayah tidak akan memberikannya, karena dia tahu apa yang anaknya belum tahu, bahwa pisau bisa melukai. Seperti itulah Allah memperlakukan kita. Kadang doa kita tidak dikabulkan karena apa yang kita minta bisa mencelakakan diri kita sendiri. Atau bisa jadi, apa yang kita minta akan membuat kita menjauh darinya. Allah tidak hanya melihat apa yang kita minta, tapi juga siapa kita setelah menerima permintaan itu. Apakah kita masih tetap bersujud atau justru akan lalai? Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Ayat ini bukan sekadar nasihat penenang. Ini adalah penegasan bahwa logika kita tidak selalu sejalan dengan kebijaksanaan ilahi. Kita hanya melihat dari sudut kecil kehidupan, sedangkan Allah melihat dari awal hingga akhir. Maka jika doa kita belum juga dikabulkan, mungkin karena Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang belum kita pahami. Kita juga harus memahami bahwa keinginan manusia seringkali terikat pada nafsu. Seringkali kita tidak memohon karena kebutuhan sejati, tapi karena keinginan duniawi yang meluap. Bahkan kadang tanpa sadar, kita memaksa Allah untuk menuruti kehendak kita, seolah-olah kita yang tahu segalanya. Padahal, ibadah itu bukan tentang mengatur Tuhan, melainkan tentang tunduk pada kebijaksanaannya. Ketika kita menyadari ini, kita akan mulai memahami bahwa penundaan adalah bentuk kasih sayang, bukan penghukuman. Cinta Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita sukai. Kadang cinta itu datang dalam bentuk tidak terkabulnya doa, agar kita tetap dekat dengannya. Sebab jika semua permintaan kita dikabulkan seketika, bisa jadi kita akan sombong, merasa mampu, dan lupa bersyukur. Tapi dengan ditundanya permohonan, kita menjadi lebih sadar bahwa kita ini hamba, bukan penguasa. Kita belajar untuk bersabar, belajar untuk percaya, dan belajar untuk tetap mencintai meski tidak diberi. Banyak kisah orang-orang saleh yang bertahun-tahun berdoa tanpa jawaban. Nabi Zakaria misalnya berdoa memohon keturunan hingga usia senja. Tapi ia tidak pernah berhenti. Ia tetap yakin karena yang ia minta bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kemungkinan. Dan akhirnya Allah kabulkan dengan kelahiran Yahya di saat semua orang mengira itu mustahil. Ini menjadi pelajaran bahwa tak ada doa yang sia-sia jika ditujukan kepada Allah meski belum dijawab hari ini. Jika hati mulai lelah, ingatlah bahwa lelahmu juga didengar oleh Allah. Air matamu, keluhan dalam diam, bahkan desahan napasmu yang berat saat berdoa, semua itu tidak luput dari catatan langit. Bahkan dalam hadis disebutkan, doa seorang hamba akan terus dikabulkan selama ia tidak terburu-buru. Lalu para sahabat bertanya, "Apa maksudnya terburu-buru ya Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu ketika seseorang berkata, "Aku sudah berdoa, namun belum juga dikabulkan." Lalu ia pun berhenti berdoa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, jangan menyerah. Jangan pernah berhenti berdoa hanya karena tak kunjung melihat hasilnya. Karena bisa jadi ketika engkau merasa tidak diberi apa-apa, sesungguhnya engkau sedang diberi yang paling besar, kesempatan untuk lebih mengenal Allah lewat sabar dan yakin. Dan itu adalah karunia yang jauh lebih mulia dari sekadar terkabulnya keinginan dunia. 3. Bentuk dikabulkannya. Doa, salah satu kesalahpahaman terbesar dalam berdoa adalah mengira
bahwa dikabulkan hanya berarti apa yang kita minta langsung kita dapatkan. Padahal dalam banyak hadis syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa doa tidak selalu dikabulkan dalam bentuk yang sama dengan apa yang kita minta. Kadang apa yang kita inginkan bukanlah yang terbaik, dan Allah mengubah bentuk jawaban itu menjadi sesuatu yang lebih mulia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal: dikabulkan seketika, disimpan untuk akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang sebanding." Hadis ini menjadi kunci untuk memahami rahasia di balik doa yang tak kunjung dikabulkan. Bentuk pertama adalah ketika doa dikabulkan secara langsung. Inilah bentuk yang paling sering kita harapkan dan inginkan. Misalnya, seseorang berdoa untuk sembuh, lalu ia sembuh. Seseorang berdoa untuk mendapat pekerjaan, lalu ia mendapatkannya. Inilah bentuk dikabulkannya doa yang kasat mata, yang jelas terasa, yang membuat hati bahagia karena permintaan terkabul. Bentuk kedua adalah saat Allah menunda pengabulan di dunia, namun menyimpannya sebagai pahala besar di akhirat. Seringkali manusia merasa rugi ketika tak mendapat apa yang diminta. Tapi ia tidak tahu bahwa pahala dari doa yang tidak terkabul di dunia itu justru bisa menjadi penyelamatnya di akhirat. Seorang ulama berkata, "Andai manusia tahu betapa besarnya ganjaran dari doa yang tidak dikabulkan, maka mereka akan berharap semua doanya tidak dikabulkan di dunia." Bayangkan di hari kiamat nanti ketika seorang hamba datang dengan amal yang sedikit. Lalu ia terkejut ketika melihat gunung-gunung pahala menantinya. Ia bertanya, "Ya Allah, dari mana semua ini?" Maka dikatakan padanya, "Itulah jawaban dari doa-doamu yang dahulu tidak aku kabulkan di dunia." Bentuk ketiga adalah ketika doa yang kita panjatkan justru menjadi sebab dihindarkannya musibah yang lebih besar. Kita mungkin tidak pernah tahu bencana apa yang hampir menimpa, tapi dicegah oleh Allah lewat doa-doa yang kita panjatkan. Pernahkah engkau merasa hampir tertimpa celaka, tapi entah bagaimana selamat? Bisa jadi itu bukan karena kepintaran atau keberuntungan, tapi karena doa yang pernah engkau panjatkan, yang jawabannya bukan dalam bentuk pemberian, tapi perlindungan. 3 bentuk jawaban inilah yang seharusnya membuka mata hati kita, bahwa Allah tidak menolak, tapi memilih cara terbaik untuk menjawab. Tugas kita bukan menuntut agar jawaban itu hadir sesuai keinginan kita, tapi bersabar dan yakin bahwa Allah tahu waktu dan bentuk yang paling tepat. Maka, saat engkau merasa tidak diberi, tanyakanlah bukan kenapa belum dikabulkan, tapi bentuk apa yang sedang Allah siapkan untukku. Mungkin jawabannya bukan uang, bukan jodoh, bukan kesembuhan, tapi sebuah perlindungan, sebuah ganjaran di akhirat, atau bahkan sebuah perubahan diri yang lebih baik. Dan jika itu yang diberikan Allah, maka yakinlah itu lebih daripada cukup. Ketika doa adalah bentuk ibadah, bukan sekadar permintaan. Salah satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa doa bukanlah sekadar alat untuk mendapatkan sesuatu. Ia bukan tombol ajaib yang sekali ditekan, maka keinginan kita langsung dikabulkan. Doa adalah ibadah, bahkan salah satu bentuk ibadah yang paling mulia. Rasulullah bersabda, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Pernahkah kita merenung
bahwa setiap kali kita mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, kita sedang menempatkan diri dalam posisi yang sangat indah di mata langit. Posisi hamba yang sadar bahwa dirinya lemah dan bergantung sepenuhnya pada Tuhannya. Allah sangat mencintai hamba yang terus berdoa, karena itu menunjukkan bahwa hatinya hidup. Seseorang yang berhenti berdoa bisa jadi karena merasa putus asa, atau merasa sudah cukup, atau bahkan tidak butuh Allah. Dan itu adalah bencana batin yang sangat halus. Tapi orang yang terus berdoa, walaupun belum dikabulkan, hatinya tetap hidup dalam hubungan dengan Allah. Ia percaya bahwa Allah Maha mendengar dan tak akan pernah mengecewakan hambanya. Bayangkan seorang ibu yang anaknya terus berbicara padanya, mengadu, meminta, bercakap-cakap. Apa yang dirasakan sang ibu? Ia merasa dicintai, dibutuhkan, dihargai. Begitu pula Allah, Dia mencintai suara hambanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah mencintai hamba yang berdoa dan terus mengulang-ulang doanya. Allah suka hamba yang ngotot dalam meminta. Tapi bukan karena Allah tidak mau memberi. Justru karena lewat doa itulah Allah mendidik hambanya untuk terus menggantungkan hatinya pada langit. Karena sejatinya bukan hasil yang paling berharga dari doa, tapi siapa kita setelah berdoa. Apakah kita jadi lebih sabar, lebih tunduk, lebih bergantung padanya, atau justru jadi marah, kecewa, dan menjauh? Maka jangan hitung manfaat doa dari hasilnya, tapi dari perubahan hati kita setelahnya. Semakin kita sering berdoa, semakin kita mengenal diri kita sendiri, semakin kita sadar akan kelemahan dan kebutuhan kita terhadap Allah. Jika hari ini engkau sedang merasa hampa karena doamu belum dijawab, duduklah sejenak dan tanyakan kepada dirimu, apakah aku berdoa hanya karena ingin hasil, atau karena aku ingin dekat dengan Allah? Jika jawabannya adalah karena ingin dekat, maka sebenarnya doamu sudah terkabul, karena kedekatan itu sendiri adalah anugerah yang sangat agung. Banyak orang punya segalanya tapi jauh dari Allah, tapi engkau dalam tangisan dan harapanmu sedang dibimbing untuk selalu mendekat. Teruslah berdoa, karena setiap kali engkau berdoa, engkau sedang melakukan hal paling indah yang bisa dilakukan oleh seorang manusia di hadapan Tuhannya. Dan jangan pernah merasa gagal hanya karena belum diberi, sebab bisa jadi Allah sedang menyempurnakan ibadahmu dengan mengajarkanmu makna sabar, tawakal, dan yakin yang sejati. Ketika penundaan adalah bentuk didikan dari Allah, ada kalanya Allah tidak langsung mengabulkan doa kita, bukan karena Dia tidak mau memberi, tapi karena Dia ingin mendidik kita. Sebagaimana seorang guru tidak langsung memberikan jawaban kepada muridnya, melainkan membiarkannya berpikir dan mencari sendiri. Tujuannya bukan untuk menyulitkan, tapi untuk membuat sang murid tumbuh dan mengerti. Begitu juga Allah, kadang Ia menunda jawaban doa karena ingin mengajarkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar mendapatkan apa yang kita inginkan. Ia ingin menguatkan jiwa, memperhalus iman, dan mengokohkan kebergantungan kita kepadanya. Penundaan dalam doa seringkali melahirkan kesabaran, dan sabar adalah karakter yang sangat agung dalam Islam. Tidak semua orang mampu bersabar dalam waktu yang panjang, apalagi dalam hal yang sangat ia dambakan. Tapi justru dalam kesabaran itulah keimanan ditempa. Allah ingin melihat apakah kita tetap bertahan di atas sajadah meski belum dijawab? Apakah kita tetap bersujud walaupun permohonan belum terpenuhi? Maka jika engkau masih terus berdoa hingga hari ini, itu tanda bahwa hatimu masih hidup dan kuat.
Itu pertanda bahwa kau sedang bertumbuh meski perlahan. Selain sabar, penundaan juga melatih keikhlasan. Di saat seseorang berdoa tanpa hasil yang tampak, ia dipaksa untuk mengoreksi niatnya. Apakah aku hanya mencintai Allah saat diberi? Ataukah aku tetap mencintainya meski tidak diberi? Ini adalah pelajaran yang sangat dalam, karena banyak manusia yang cinta kepada Allah hanya saat diberi nikmat. Tapi yang benar-benar ikhlas, tetap mencintainya bahkan saat diuji. Doa yang tertunda adalah jalan untuk menyaring keikhlasan. Kita akan tahu siapa yang datang kepada Allah hanya untuk meminta dan siapa yang datang untuk mencintai. Lihatlah para nabi. Mereka semua berdoa dengan penuh kesungguhan, tapi tidak semua doa mereka dikabulkan seketika. Nabi Ibrahim menanti bertahun-tahun untuk dikaruniai anak. Nabi Yakub menunggu puluhan tahun untuk bertemu kembali dengan Yusuf. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berdoa agar pamannya Abu Thalib diberi hidayah, tapi Allah menolak doa itu. Apakah mereka kecewa kepada Allah? Tidak, karena mereka tahu bahwa tugas hamba adalah memohon dengan sepenuh hati dan menyerahkan hasil sepenuhnya pada kehendak Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka Allah ridha kepadanya. Barang siapa yang murka, maka Allah murka kepadanya. Maka ketika doamu belum dijawab, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi itu adalah tanda cinta. Allah ingin engkau naik level. Bukan sekadar hamba yang meminta, tapi hamba yang tahan diuji, kuat di tengah badai, dan tetap istiqamah dalam penghambaan. Terkadang setelah melewati proses panjang menunggu dan bersabar, kita baru menyadari bahwa diri kita berubah. Hati menjadi lebih lembut, jiwa lebih tawakal, pikiran lebih dewasa, dan pada saat itulah Allah memberi jawaban. Bukan hanya jawaban untuk doamu, tapi jawaban atas siapa dirimu sekarang. Bisa jadi engkau tidak diberi karena versi dirimu yang dulu belum siap menerimanya. Tapi setelah dididik lewat penundaan, engkau menjadi lebih layak. Jangan pernah anggap Allah menyakitimu dengan penundaan. Justru itulah bentuk pendidikannya yang paling halus. Sebab tidak semua pertumbuhan datang dari kebahagiaan. Kadang kita tumbuh lebih kuat dari rasa kecewa yang disikapi dengan iman, dari air mata yang jatuh dalam sujud malam, dan dari harapan yang tetap hidup meski tak kunjung dijawab. Dalam diamnya langit, sesungguhnya ada tangan Allah yang sedang membentukmu menjadi lebih kokoh. Maka bersabarlah. Saat Allah menyiapkan yang lebih baik, seringkali kita begitu fokus pada apa yang kita inginkan hingga lupa bahwa Allah mungkin sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Kita berdoa penuh harap, tapi ketika jawaban tak kunjung datang, kita mulai merasa kecewa. Padahal bukan berarti Allah menolak. Bisa jadi Allah sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih tepat untuk kita, dengan waktu yang lebih sempurna dari apa yang kita rencanakan sendiri. Manusia terbatas dalam melihat masa depan. Kita hanya bisa menilai dari apa yang terasa hari ini. Sedangkan Allah dengan ilmunya yang maha luas, melihat segala kemungkinan yang belum tampak di depan mata. Ia tahu kapan waktu yang tepat, dan Ia tahu bentuk terbaik dari jawaban doa kita. Maka ketika permintaanmu belum dikabulkan, percayalah, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih dari yang kau harapkan. Betapa banyak orang yang akhirnya bersyukur karena doanya dulu tidak dikabulkan. Permintaan yang dulu dirasa penting,
ternyata jika diberikan saat itu, hanya akan membawa kesedihan. Banyak kisah nyata mereka yang memohon jodoh tertentu, pekerjaan tertentu, atau jalan hidup tertentu, tapi ditolak oleh takdir. Namun, setelah waktu berlalu, mereka bersyukur. Ternyata Allah menyelamatkanku dengan cara yang tak aku pahami saat itu. Allah tidak pernah salah dalam memberi. Dia tak pernah menunda dengan sia-sia. Jika hari ini engkau merasa menunggu terlalu lama, ketahuilah bahwa penantianmu bukan kosong. Ia sedang dipenuhi oleh penyusunan takdir, oleh proses penguatan dirimu, dan oleh hal-hal tak terlihat yang akan kau pahami nanti. Allah sedang merajut sebuah jawaban yang bukan hanya untuk permintaanmu, tapi juga untuk kematangan jiwamu. Ketika kita yakin bahwa rencana Allah lebih baik, hati akan lebih tenang. Kita tak lagi memaksa, tak lagi terburu-buru, dan tak mudah iri dengan kehidupan orang lain. Karena kita tahu, setiap orang punya waktunya masing-masing. Mungkin orang lain cepat mendapat apa yang ia mau, tapi Allah punya takaran unik untuk setiap hamba. Dan yang lambat bukan berarti lebih buruk, justru bisa jadi lebih besar hadiahnya. Doamu tidak pernah sia-sia. Bahkan jika bentuk jawaban tidak sesuai harapanmu, doamu tetap mengubah takdirmu, membersihkan hatimu, dan memperkuat hubunganmu dengan Allah. Itulah sebabnya orang yang terus berdoa, meski belum dikabulkan, sebenarnya sedang menerima anugerah paling berharga, kedekatan yang tidak tergantikan. Dan saat akhirnya jawaban itu datang, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda, engkau akan melihat betapa bijaknya Allah. Engkau akan berkata dalam hati, "Ya Allah, sekarang aku mengerti kenapa Engkau menundanya." Pada saat itu, semua sakit, kecewa, dan air mata yang pernah jatuh dalam sujud akan terasa manis karena engkau tahu semuanya tidak pernah sia-sia. Maka teruslah berdoa dan bersabarlah. Jika Allah belum beri yang kau minta, jangan buru-buru menyangka bahwa Dia tak peduli. Bisa jadi Dia sedang menyiapkan sesuatu yang tak hanya memenuhi permintaanmu, tapi juga membawa kebaikan yang tidak pernah kau bayangkan. Dan itu hanya bisa datang dari cinta Allah yang sempurna. Jika hari ini doamu belum dikabulkan, jangan patah. Bukan karena Allah tak dengar, tapi karena Allah sedang memilihkan jawaban terbaik. Teruslah berdoa meski hanya dalam hati. Teruslah berharap meski belum ada tanda-tanda. Karena Allah tak pernah mengecewakan hamba yang menggantungkan harapannya kepadanya. Kadang, justru dalam sabar dan menunggu itulah kita benar-benar tumbuh dan didewasakan. Dan saat waktunya tiba, engkau akan bersyukur karena dulu sempat menunggu. Jika video ini menenangkan hatimu, bantu sebar ke orang lain yang sedang diuji doanya. Tulis di komentar, "Aku tidak akan berhenti berharap." Jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan refleksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.